Nah, kalian berpihak ke siapa? Saya berpihak ke masyarakat yang miskin, yang lemah, yang marginal, yang tertindas tadi. Karena saya merasa itu pertanyaan Romo Mangun dan nggak ada yang berani jawab. Arkom menjawab itu. Buat saya Romo Mangun cukup luar biasa ya. Kalau kita baca bukunya Wastu Citra itu, di halaman terakhir itu ada sebuah pertanyaan tentang arsitek itu mau ngapain gitu. Ketika saya masuk ke arsitektur Duta Wacana dan kuliah umum pertamanya itu yang memberikan kuliah adalah Romo Mangun. Nah, itu hanya satu kali itu saja saya ketemu Romo Mangun menceritakan tentang arsitektur itu harus berpihak, kemudian ada kelompok-kelompok yang miskin yang harus dibela dan seterusnya, itu diceritakan oleh Romo Mangun gitu. Dan pendidikan arsitektur itu mestinya arahnya ke sana gitu. Nah, tetapi kan setelah saya kuliah saya kan nggak mendapatkan banyak ilmu, tetapi justru persinggungannya dengan Pak Eko Prawoto, karena Pak Eko Prawoto adalah murid terdekatnya Romo Mangun, salah satu murid terdekatnya Romo Mangun yang kemudian mengajar arsitektur di tempat saya kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana. Nah, inspirasi itu kelihatannya nyambung gitu kan, kayak nyetrum gitu dari Romo Mangun mungkin ke Pak Eko ke saya. Nah, ternyata proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman Gujarat itu adalah proses yang dilakukan Romo Mangun ketika berarsitektur bersama masyarakat. Dan saya baru ngeh gitu, oh ini mungkin jawabannya. Ketika di buku Wastu Citra itu di halaman terakhir atau di bab terakhir diceritakan tentang bagaimana arsitektur itu harus memihak kepada yang lemah, yang marginal, yang miskin, yang tertindas dan seterusnya. Nah, ini bukan ngomongin sekedar soal bagaimana saya bisa menggambar, mendesain atau membuat bangunan yang akan mendapatkan wow, dan bukan soal itu, tetapi bagaimana ilmu arsitektur itu bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan. Nah, proses di Aceh itu yang membuat sangat kena gitu loh, nyambung bahwa oh ternyata jawaban dari bukunya Romo Mangun itu saya diminta menjawab secara langsung oleh Pak Eko. Jadi ada itu yang kemudian kenapa saya merasa penting. Kalau saya menjawab sendiri saya nggak sanggup. Saya butuh teman, saya butuh wadah, dan kemudian wadah itu saya maknai sebagai ini Arkom Indonesia ini. Ketika di Surabaya itu pas ada kasus penggusuran. Jadi kampung Strenkali itu mau digusur, saya pas baru riset di situ gitu. Nah, ini ada proses yang sangat luar biasa yang masyarakat kemudian menolak kan, menolak, tetapi kalau nolak doang kan nggak ada solusi. Kenapa arsitektur nggak dijadikan sebagai alat untuk membuat solusi alternatif atas kalau pemerintah bilang ini harus digusur karena kumuh gitu. Itu yang kemudian berpikir selama saya tinggal di sana, kemudian warga kan dan teman-teman pendamping bertanya, ini mungkin nggak ya kita bikin konsep alternatif? Ya sudah, bikin gitu kan. Nah, di situ dengan tinggal di warga, kemudian ikut demo dan macam-macam, kemudian demonya jadi berbeda. Kalau awalnya hanya nolak, ini kemudian ada konsep. Kita sama teman-teman mahasiswa itu, ayo bikin coret-coretan, ayo bikin apa, kalau kampungnya dimundurin bisa enggak, dipotong rumahnya enggak, supaya enggak ada di belakangnya. Nah, itu bagian dari arsitektur sebenarnya. Menarik sekali kemudian itu dipakai sebagai alat demo gitu loh. Ini usulan kami, pakai gambar itu. Jadi bukan hanya nolak, tetapi ke publik itu jadi kesannya beda gitu. Oh, ternyata ini ada usulan nih warga gitu. Nah, kita sebagai arsitek di situ seneng gitu. Wih, ternyata bisa dipakai untuk kayak gini. Ada kelompok arsitek yang berpihak ke pemerintah, usulannya penggusuran karena akan bangun rumah susun. Tapi kita sebagai arsitek yang berpihak ke warga, kita bikin untuk melindungi warga, kita bikin konsep lain supaya nggak digusur tetapi bisa di situ, tapi kampungnya ditata. Nah, ini yang saya di Surabaya itu merasa, wih, bisa ya kayak gini gitu. Ini nggak pernah diobrolin di kampus selama 5 tahun gitu loh. Jadi selalu sesuatunya tuh kayaknya mendesain sesuatu yang yang semua baik-baik saja gitu loh. Nggak ada konteks sama sekali. Intinya hanya mendesain. Nah, ini kita
mendesain tetapi ada konteks gitu kan. Ada konflik, ada masalah-masalah sosial, bahkan politik ini. Nah di Surabaya kita menemukan itu, bahkan kemudian sampai membuat konsep itu ditarungkan di DPRD dan diadu kan, konsep siapa yang yang dianggap oleh DPRD itu baik itu artinya baik itu jujur gitu tadi. Nah kejujuran itu kembali lagi yang dikatakan Romo Mangun, arsitektur itu harus jujur gitu kan, nggak kayak topeng gitu kan, nggak hanya indah estetik tetapi nggak jujur. Nah itu tadi sebenarnya masyarakat Aceh telah memberikan banyak ilmu ke saya, dan ini nggak bisa berhenti di saya sendiri gitu kan. Dan jawaban-jawaban atas pertanyaan Romo Mangun di bukunya itu harus diteruskan, harus disebarluaskan. Saya harus berterima kasih pada masyarakat Aceh karena mereka juga kemudian menjadi bagian dari, menganggap saya adalah bagian keluarganya gitu kan. Jadi saya 2014 ke sana itu melakukan riset ya, S2 saya, yang mereka kemudian dari hari ke hari itu narik saya ke kampung ini itu, ya mereka pengen saya tidur di rumahnya gitu kan, karena mereka menganggap saya adalah anak-anak mereka gitu kan. Itu luar biasa sekali, yang sebelumnya tensinya luar biasa sekali ketika di awal mereka sangat tidak percaya sama orang Jawa. Saya Jawa, saya Jogja. Jawa adalah yang menindas Aceh dengan Dom, Soeharto dan seterusnya. Jadi ada stigma negatif terhadap orang Jawa, tetapi kemudian itu berbalik sama sekali. Dan saya bisa diterima, proses mereka sukses dan seterusnya, mereka survive dan mereka ingin menunjukkan, Mas ini 10 tahun setelah tsunami kami kayak gini. Saya datang ke Aceh, wah luar biasa sekali. Itu yang rasa terima kasih saya yang pertama, yang itu harus saya jaga. Yang kedua, pengetahuan, pengalaman yang saya dapatkan ini harus disebarkan. Saya berpikir gimana ya caranya gitu kan. Ada banyak kota, ada banyak kelompok masyarakat yang sampai sekarang memang masih belum mendapatkan kesempatan untuk bisa berteman dengan arsitek. Nah itu yang kemudian saya merasa kelihatannya ini harus saya teruskan. Saya ngobrol sama beberapa teman, oke, kalau gitu kita bikin wadah yang itu bisa kita pakai untuk menyebarluaskan pengalaman di Aceh tentang pendekatannya, tentang metodenya, tentang banyak hal. Nah itu yang sebenarnya membuat saya dan teman-teman akhirnya memberanikan diri, oke kita bikin Arkom aja, Arkom, arsitek komunitas gitu kan. Tapi memang kita ingin berpihak. Ilmu arsitektur itu nggak netral, berpihak. Nah kalian berpihak ke siapa? Saya berpihak ke masyarakat yang miskin, yang lemah, yang marginal, yang tertindas tadi. Karena saya merasa itu pertanyaan Romo Mangun dan nggak ada yang berani jawab. Arkom menjawab itu. Dengan sekarang kita nyebar luasin ke banyak teman, banyak kampus, kemudian ngobrol sama teman-teman dosen dan seterusnya, supaya kemudian ini sebagai sebuah ilmu, ya ruang-ruangnya dibuka gitu kan. Ada ilmu arsitektur komunitas, ada ilmu yang untuk ini, untuk itu, nggak apa-apa. Nanti kan itu menjadi bagian dari kekayaan arsitektur yang kemudian mahasiswa ketika lulus akan kemudian memilih jalurnya sendiri. Nah saya merasa dulu di kampus itu nggak ada ilmu itu gitu kan. Nah jadi merasa ya saya nyari sendiri, saya nemu, saya balikin ke yang lain, kemudian saya balikin ke kampus supaya kampus kemudian mau merubah. Karena Romo Mangun menanyakan itu di bagian terakhir bukunya Wastu Citra.